Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab 1, Masa Bahagia. Cahaya di atas ayunan. Paulus dari Salib lahir pada tanggal 3 Januari 1694 di Ovada, Kabupaten Alessandria, Italia Utara, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Genova. Ayahnya, Lukas Danei, bertempat tinggal di Ovada, tetapi berasal dari Castellazzo. Sebenarnya keluarga Danei tercatat sebagai keluarga terkemuka di antara keluarga bangsawan Alessandria, tetapi mereka hidup sederhana. Ibunya, Anna Maria Massari, lahir di Rivarolo Ligure, tetapi sejak kecil hidup bersama keluarga di Ovada. Lukas Danei dan Anna Maria merupakan pasangan suami istri dengan cita-cita bahkan keutamaan-keutamaan yang sungguh serasi. Nama mereka harum di antara penduduk kampung. Kelahiran Paulus disertai suatu keajaiban yang menjadi alamat ramalan masa depannya. Pastor Antonio Danei, adik Paulus, menceritakan apa yang sering ia dengar dari ibunya, bahwa selama mengandung Paulus tidak pernah merasakan gangguan dan kesakitan yang biasanya menyertai masa kehamilan. Paulus lahir pada pagi subuh. Pada saat itu, suatu cahaya menyinari seluruh kamarnya, sehingga lampu-lampu yang menyala di situ tampak seperti padam. Ayah dengan terharu memandang anaknya. Ibu dengan penuh bahagia mengagumi cahaya dan berkata kepada ibu bidan yang tua itu, "Jika ibu dikurniai umur panjang, ibu akan mendengar hal-hal yang besar tentang anak ini." 3 hari kemudian, ibu bapa permandian bersama sejumlah sanak keluarga membawa Paulus ke gereja untuk dipermandikan oleh pastor paroki. Diberi nama Paulus dan Fransiskus. Di kemudian hari terbukti bahwa ia akan meniru semangat Rasul Paulus dan kemiskinan Santo Fransiskus dari Assisi. Ibu menunggu di rumah dengan tak sabar sampai rombongan kembali membawa putranya. Mereka datang dengan lilin yang masih menyala sebagai tanda bahwa anak Anna Maria sekarang sudah menjadi anak Allah. Maka dipopongnya anak itu dengan penuh kemesraan seorang ibu. Orang tua, situasi keluarga. Lukas Danei sangat berbahagia atas kelahiran Paulus, lebih-lebih karena anak pertamanya meninggal 3 hari sesudah kelahirannya. Kemudian ia mendapat banyak anak, 16 orang. Ia selalu menerimanya dengan rasa syukur sebagai kurnia Tuhan, karena yakin bahwa setiap anak pasti membawa kebahagiaan dan berkat Allah. Keadaan ekonomi tidak lagi mewah, tetapi berkat kerajinan dalam kerja ladang dan sedikit-sedikit berjualan, keperluan sehari-hari dapat diatasi.
Anna Maria sebagai seorang ibu yang sudah mendalam kerohaniannya, menekankan pendidikan anak-anaknya pada cinta dan takut akan Allah. Sering ia menceritakan riwayat para pertapa dan orang-orang kudus lainnya. Karena ia sendiri menghayati apa yang dikisahkan, maka ceritanya menjadi hidup dan sangat menarik. Dengan demikian, terbit dalam hati Paulus cinta akan kesungian dan tapa yang akan menyertai dia sampai mati. Selain itu, ibu juga gemar menceritakan kisah sengsara dan wafat Yesus. Paulus sangat terkesan dan terharu sampai bercucuran air matanya. Sebagaimana terjadi pada anak-anak sebaya dia, bila rambutnya disisir, ia merasa sakit lalu menangis. Tetapi ibunya mengambil patung Yesus tersalib, diletakkan di tangan Paulus sambil berkata, "Lihat anakku, betapa banyak yang diderita Yesus." Paulus memandang Yesus, memikirkan penderitaannya, dan melupakan kesakitan diri sendiri. Anna Maria biasa mempersembahkan anak-anak kepada Bunda Yesus sejak kelahiran mereka. Sesudah berbicara tentang kebaikan Bunda Maria, ibu melihat Paulus berlutut dan dengan tangan terkatup mengucapkan doa yang telah diajarkan. Paulus sungguh mengasihi Bunda Maria, dan Bunda Maria membalas cinta kasihnya dengan berlimpah. Pada suatu hari, Paulus bersama adiknya, Yohanes Baptista, pergi dari Ovada ke Kremolino melalui sebuah jembatan, dan mereka menyeberangi sungai Tanaro. Entah bagaimana terjadi, keduanya jatuh ke sungai yang deras dan dalam itu. Mereka terbawa oleh arus air. Tidak ada orang yang dapat mendengar teriakan mereka, sehingga mereka kehabisan tenaga. Ketika untuk terakhir kalinya mereka mengeluh, "Ibu," sekonyong-konyong tampaklah seorang ibu yang amat cantik, berpakaian serba indah, bercahaya, berjalan di atas air, lalu mengulurkan tangan kepada kedua anak itu, serta membawa mereka ke tepi. Bertahun-tahun kemudian, Paulus berkata kepada Yohanes Baptista, "Ingatkah kamu, sewaktu kita jatuh dari jembatan di sungai Tanaro, dan ibu itu menampakkan diri kepada kita dan membawa kita ke tepi, betapa kita berhutang budi kepadanya." Paulus menghargai dan mengambil manfaat dari pendidikan ibunya. Sesudah menjadi misionaris, ia mengenangkan ibunya dan mengajukan teladannya sebagai contoh bagi ibu-ibu Kristiani, lalu menambah, "Kalau saya selamat, seperti saya harapkan, saya berutang banyak kepada pendidikan ibu saya yang baik itu." Pernah terdengar Paulus yang sudah tua mengeluh, "Seandainya saya melaksanakan pembinaan dan ajaran ibu saya, sekarang saya sudah suci." Fitnahan. Rumah tangga Lukas dan Anna Maria merupakan tempat ideal
untuk pertemuan hati yang bahagia dan terberkati. Tetapi tidak ada mawar tanpa duri. Di Ovada ada orang yang terdorong rasa iri hati, lalu melontarkan fitnah kepada Lukas Danei. Kita tidak tahu dengan pasti fitnahan apa, tetapi tampaknya tuduhan itu berat sekali, sehingga ia dicari oleh puluhan polisi. Keluarga Danei terperanjat, dan mereka tidak memiliki waktu untuk berpikir panjang. Lukas tahu bahwa kesaksian suara hati tidak cukup untuk membenarkan diri di depan manusia. Maka lebih baik mempertahankan kebebasan sampai terbukti kejahatannya. Ia melarikan diri ke Cremolino, dan beberapa hari kemudian istri dan anak-anak ikut ke sana. Di Ovada, kejadian itu benar-benar menghebohkan, sebab kebanyakan tetangga menganggap Lukas Danei adalah orang jujur, baik, lagi terhormat, maka mustahillah ia sekonyong-konyong berubah menjadi penjahat. Umumnya, mereka termenung saja, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Begitulah nama baik seorang jujur dicampakkan ke dalam lumpur. 2 tahun kemudian, sesudah penyelidikan yang teliti dan saksama, dapat dibuktikan bahwa pada malam terjadinya kejahatan itu, Lukas Danei tidur di rumah saudaranya di Castellazzo, 26 kilometer dari Ovada. Alibi itu membuktikan kebenaran Lukas Danei dan memulihkan nama baiknya. Paulus masuk sekolah. Sewaktu terjadi peristiwa tersebut, Paulus berumur 7 tahun. Dan sebagai kanak-kanak, perpindahan seluruh keluarga dari Ovada ke Cremolino dirasakan bukan sebagai pelarian, melainkan suatu perpindahan biasa. Di Cremolino, Paulus disekolahkan pada seorang pastor Karmel. Paulus menunjukkan bakat untuk belajar. Pikirannya terbuka dan ingatannya tajam. Ayahnya mengikuti perkembangan itu dengan bangga. Dan bila mana orang bertanya tentang anaknya, Lukas menjawab secara lucu, serius, dan puas, katanya, "Hebat, gurunya sudah tidak tahu lagi apa yang masih harus diajarkan, karena ia sudah menyamai gurunya." Memang suatu sanjungan berlebihan yang dapat dimaafkan pada seorang pedagang desa. Ajaran guru di sekolah disertai usaha orang tua di rumah, dan hati Paulus yang terbuka bagi ilmu dan kebaktian, seperti bunga di pagi hari menyambut cahaya matahari. Waktu itu, sangat berkembang kebaktiannya kepada sengsara Yesus. Sesudah menjadi tua, Paulus mengatakan mengenai masa itu, "Karena Yesus tersalib, saya bersedia membiarkan diri untuk dikuliti hidup-hidup." Komuni pertama. Kerap kali, Ibu berbicara tentang Yesus dalam Ekaristi, dan tidak jarang Paulus dibawanya serta berkunjung ke gereja.
Paulus jatuh cinta kepada sakramen Maha Kudus. Di kemudian hari, ia sendiri berkata, "Pada tahun-tahun pertama itu, Tuhan memberi aku lapar akan komuni kudus dan penderitaan. Kendati kerinduannya besar, Paulus harus menunggu lama sebelum dapat menyambut komuni kudus untuk pertama kalinya. Kita tidak tahu tanggalnya, tetapi semakin terpaksa menunggu, semakin sempurna persiapannya. Dengan izin Bapa Rohani, ia menyambut 3 kali seminggu. Padahal di zaman itu tidak biasa. Agar tidak menyinggung perasaan orang lain, Paulus datang untuk menyambut sekali di satu gereja, sekali di lain gereja. Ia tidak tahan tinggal tanpa komuni kudus. Sejak itu, 3 cinta merebut hatinya: Kristus tersalib, sakramen Maha Kudus, dan Bunda Maria. Ayah di penjara. Sesudah tamat dari sekolah dasar di Cremolino, Paulus dikirim ke Genova untuk melanjutkan sekolahnya. Mungkin ia meneruskan di seminari diosesan dari tahun 1704 sampai 1709. Pada tahun 1709, Paulus terpaksa meninggalkan sekolah karena suatu peristiwa yang menyedihkan. Di Cremolino, Lukas Danei membuka toko dan menjual barang keperluan sehari-hari, tembakau, dan garam. Untuk barang tersebut, Cremolino mempunyai privilegia atau keistimewaan, yaitu barang boleh masuk tanpa pajak dan pemeriksaan khusus. Tetapi hak istimewa itu mendatangkan malapetaka di rumah Lukas. Pada tahun 1709, polisi Pangeran Monferrato menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Seluruh Cremolino merasa kesal atas tindakan yang tidak adil itu. Lebih-lebih karena tindakan itu menyebabkan hak istimewa mereka tidak diakui lagi. Segera dikirim utusan ke Rocca Grimalda untuk memberitahukan kepada Antonio Massari, ipar Lukas. Beberapa utusan Cremolino pergi ke Acqui untuk membebaskannya, kalau mungkin. 2 utusan lagi dikirim ke Casale. Kepada pemerintah Mantova dikirim laporan khusus dengan permohonan agar Lukas Danei dibebaskan dari penjara dan hak istimewa Cremolino dipertahankan. Akhirnya usaha sebanyak itu berhasil dan Lukas dikeluarkan dari tahanan. Masa penahanan itu menyebabkan pekerjaan dan urusan-urusan terbengkalai sehingga keadaan ekonomi sangat merosot. Paulus terpaksa meninggalkan sekolah dan kembali ke rumah. Saat itu, ia berusia 16 tahun. Biarpun kejadian tersebut diterima dengan penuh kesabaran, namun membuat Lukas tidak senang tinggal tetap di Cremolino. Agar jangan terulang lagi, ia pindah ke Ovada, kemudian ke Campo Ligure. Paulus di Campo Ligure. Hidup rohani sangat berkembang di Campo Ligure,
terutama karena jasa pastor paroki, Pastor Bernardino Leoncini. Pater yang baik itu mendasarkan kerasulannya atas kebaktian akan sengsara Yesus. Ia mengambil setiap kesempatan untuk menganjurkan kebaktian itu, baik dari mimbar maupun dari tempat pengakuan. Ia menanamkan ke dalam hati umatnya, sehingga di gereja, altar Kristus tersalib selalu dikelilingi oleh sejumlah orang yang berdoa dengan tekun. Dan setiap hari ada kelompok yang mengadakan jalan salib. Kebaktian itu masih dipraktekkan sampai hari ini di Campo Ligure. Dalam masa itu, cinta Paulus kepada Yesus tersalib bertambah besar. Ia mulai mengumpulkan saudara-saudaranya dan memberikan kepada mereka renungan sengsara Yesus. Ibunya prihatin mendengar khotbah Paulus, merasa bahagia apabila memandang anak-anaknya, terutama si Rasul Salib yang kecil, betapa banyak ia akan berbuat baik untuk sesamanya kelak. Bagaimanapun hikmatnya kebaktian kepada sengsara Yesus, sebagian dari wanita Campo Ligure tetap suka mengikuti mode yang tidak wajar, memakai pakaian yang mahal-mahal dan aneh-aneh untuk menarik perhatian. Pastor paroki dan para pengkhotbah sering menegur mereka, tetapi tanpa hasil. Paulus mencoba menghardik mereka dengan semangat bernyala-nyala, tetapi sia-sia. Maka ia berkeputusan untuk memelihara diri sendiri. Ia tidak lagi menegur mereka, dan apabila menjumpai mereka di jalan, ia memandang ke bawah dan berjalan terus. Rupanya tindakan itu lebih baik daripada banyak perkataan. Pertobatan. Bagi kita, pertobatan berarti peralihan dari keadaan dosa kepada keadaan rahmat. Bagi beberapa orang suci, termasuk Paulus, pertobatan berarti peralihan dari keadaan baik kepada keadaan yang lebih baik, lebih sempurna, penyerahan total kepada Tuhan. Pada suatu hari Minggu, Paulus pergi ke gereja untuk doa salve. Pastor Bernardino Leoncini sedang mengadakan suatu percakapan sederhana dan penuh hikmat untuk mendorong umat akan cinta kasih kepada sengsara Yesus. Paulus sangat terkesan dan berkata pada dirinya, "Bukankah Kristus mati untuk saya juga?" Maka ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada cinta Kristus sebulat hati, dengan memilih cara hidup yang lebih sempurna. Ia keluar dari gereja, mengambil sebuah batu, disembunyikannya di bawah mantol, dan masuk lagi. Sesudah lama memeriksa batinnya, ia minta mengaku dosa kepada Pastor Bernardino, dan dengan merebahkan diri di depan Bapa pengakuan, ia mulai mengaku. Hampir tidak dapat berbicara karena air mata dan tangis yang terseduh-seduh.
Lalu dikeluarkan batu tadi, dan ia memukul dadanya berkali-kali. Bapa pengakuan menghiburnya dengan memperlihatkan kebaikan Tuhan yang tak terbatas, sambil mendorong untuk tetap teguh dalam penyerahan kepada hidup lebih sempurna. Sesudah menerima absolusi, ia keluar dari gereja dengan hati dan semangat baru. Kaul kemurnian. Keputusan Paulus itu tidak berdasarkan semangat sementara, tetapi suatu kesungguhan yang menentukan masa depannya. Di masa tua, Paulus mengenangkan masa mudanya dan berkata, "Sewaktu aku masih muda, aku adalah seorang anak yang baik. Syukurlah kalau sekarang aku seperti dulu. Ini kukatakan dengan malu." Sebagai langkah pertama, ia mengikrarkan kaul kemurnian untuk membendung dengan tegas segala bujukan dunia. Sebelumnya, ia mengemukakan niatnya kepada Bapa pembimbing rohani. Lalu, dengan teliti, mempertimbangkan segala motivasinya, meminta keterangan dari Roh Kudus, dan mempersiapkan diri dengan bertapa. Pada hari yang telah ditentukan di gereja paroki, sesudah komuni kudus, Paulus dengan semangat bernyala berlutut di depan tabernakel, mempersembahkan hati dan tubuhnya kepada Tuhan dalam kaul kemurnian. Saat itu umurnya 20 tahun. Di wajahnya yang segar, mekar senyum bagai malaikat. Dunia mengulurkan tangan kepadanya dan menjanjikan kebahagiaan, tetapi ia membelakanginya, sebab bagi dia tidak cukup segala ciptaan. Ia menginginkan Sang Pencipta. Sejak itu hidup rohaninya menjadi lebih intensif. Doa-doa menjadi lebih panjang, pemusatan lebih erat, kerendahan hati lebih mendalam. Cinta akan sakramen Maha Kudus, sengsara Yesus dan Bunda Maria lebih bernyala.